Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Engkang Moho Agung untuk saudara kita yang telah ambil bagian memberikan sholawat kepada channel dakwah ini, sehingga detik ini channel dakwahnya masih bisa bernapas. Minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu. Oke. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya sebagai amal soleh. Begitu juga untuk semua pewer-pewer terkasihku dimanapun kalian berada, dari barat sampai ke timur, ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu, yang keren-keren ya. Yang tua, yang muda, yang senior, yang junior, yang mbak, yang emas, yang bapak, yang ibu ya, karena variannya banyak. Terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga doa itu juga kebaikannya tercurahkan kepada kalian semua ya. Dan terima kasih juga atas anti skip, anti download ya, dan ikut men-share link-link kajian kita ini ya kepada publish ya, grup-grup WA yang kalian miliki. Dan aku juga berdoa semoga itu menjadi catatan langit amal soleh atas kalian semuanya. Ini akhir pekan dan seperti biasanya rubrik kajian kita mampir ngombe itu tidak terlalu serius. Kita membicarakannya secara santai-santai saja. Nanti kalau yang mau serius itu petang hari ya. Insya Allah itu biasanya kalau tidak ada kendala jam 5 sama Gerah itu sudah diunggah. Namun kalau ada kendala, entah itu sinyal, entah itu kesibukan, entah itu sesuatu kondisional, itu mungkin bisa malam juga seperti kemarin, jadi dimaklumi saja. Karakter dari mampir ngombe ini dia bersahaja meskipun isinya tetap aja sesuatu yang diharapkan semoga bisa memberikan kepada kita semua pencerahan dalam teologis kita yang selama ini ada, biar menjadi lebih kokoh lagi begitu ya. Itu sebetulnya lagu lama kaset baru ya. Dengan maraknya apa yang kita lihat sekarang, kawin beda agama. Itu lagu lama kasetnya baru. Kenapa lagu lama? Itu telah aku diskusikan bersama teman-teman di awal tahun 2005-an. Itu sudah ada. Jadi itu adanya pasca reformasi sih, ya. Jadi zaman-zaman era kepemimpinan beliau, semoga Gusti Allah Agung selalu merahmati, ya, mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya. Ketika negeri ini masih dipegang dalam kekuasaan almarhum Bapak Presiden Soeharto, yang aneh-aneh gitu nggak ada itu. Sekarang kan yang aneh-aneh itu buahnya ya, karena kita menjadi masuk ke dalam, mungkin secara de jure tidak diakui, tapi secara de facto kita merasakan dalam suasana apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kita masuk dalam sebuah ruang kehidupan yang liberal. Jadi serba boleh, serba bisa gitu. Zaman-zaman Pak Harto dulu nggak ada itu namanya orang kawin beda agama, itu nggak ada. Ya. Dan itu kan marah itu setelah awal-awal reformasi ya, pasca berapa ya, sekitar aku ingatnya
tahun 2005-an lah ya kalau tidak salah, atau sebelum itu bahkan. Dan sekarang kan marak lagi, bahkan ada satu video ya, aku sempat kaget karena video itu pemerannya itu ternyata aktor yang bisa jadi laki, bisa jadi perempuan gitu loh. Tapi dia punya video sepertinya yang aku tahu nih, karena aku sekarang sama sekali tidak pernah lihat TV, setelah TV sulit dipercaya. Kan TV-TV sekarang itu ternyata juragannya itu orang-orang politik semua. Sehingga TV-TV itu mempunyai cara pandang politik yang menurut dia. Sedangkan aku kan juga punya cara pandang politik yang beda gitu. Jadi malas aku lihat berita TV sekarang ini. Tapi ada TV-TV tertentu yang masih bisa kita percaya ya ada. Artinya dia tidak terafiliasi ya. Setauku video-video sinetron yang dia produk itu tidak disiarkan di TV, tapi dia memilih jalur YouTube dan itu sukses ya, membuat dia bisa dikatakan dia tidak lagi menghidupi YouTube, tapi dia sudah dihidupi oleh YouTube. Artinya kalau kita lihat dari hasil iklannya itu bisa merubah kehidupan dia yang menjadi lebih mapan secara ekonomi begitu. Ya, dia itu idola dari gadis kecilku Nduk Ranti. Ya. Makanya ketika aku dikirimi video itu, yang isinya ya video pendek, yang satu Kristen, yang lakinya Kristen, yang perempuannya Islam gitu kan. Itu video apa ya? Yang itu bahaya kalau dilihat oleh anak-anak kita, seolah-olah itu menjadi boleh gitu. Ya. Aku juga berpikir ini karena dia tidak paham tentang agama atau bagaimana? Bukankah Allah telah memberikan limpahan rezekinya lewat karya-karya dia yang tidak begitu gitu loh. Ya. Kan dia itu bisa jadi emak, bisa jadi bapak, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Aktingnya menurutku ya mumpuni lah aktingnya. Cuman aku kaget, kenapa sih dia bikin video gini? Apakah karena bayarannya tinggi, artinya itu by order, ya, dan dia dibayar tinggi? Kalau dibayar tinggi, bukankah dia sudah mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, yang Gusti telah berikan kepada dia, gitu ya? Atau pemahaman dia yang tidak begitu mengerti tentang syariah perkawinan dalam Islam? Atau memang pemahaman dia memang seperti itu karena keterbatasan, lagi-lagi pengetahuan yang nggak tahu gitu. Yang jelas video itu tidak natural. Aku bilang sama istriku, video ini tidak natural karena yang lakinya itu Kristen ya, yang perempuannya itu muslimah dan dia menutup rapat wajahnya. Artinya dia bisa dikelompokkan dalam aliran pemikiran Islam yang ketat, di mana wajah itu juga bagian dari aurat yang harus ditutup. Karena kan kalau kita baca apa yang terjadi di lapangan ya, jadi ini sih memang kerjaannya para fuqaha seharusnya. Ini agak jelimet jelaskannya. Apakah wajah itu termasuk aurat atau tidak itu kan debatable. Makanya ada yang muslimah itu cukup menggunakan jilbab tanpa menutup wajah, tapi ada yang menggunakan jilbab itu kurang lengkap kalau tidak wajahnya tertutup. Ya, jadi hanya nampak matanya kira-kira gitu. Dalam video pendek itu digambarkan seperti itu, yang laki Kristen, yang cewek itu muslimah dengan wajah seperti itu, tertutup, pakai jilbab, terus pakaiannya hitam-hitam. Itu bagi yang kita kritis, kita tahu ini ceritanya tidak natural ini. Gitu. Di mana ketidaknaturalannya? Begini loh ya. Bagi soleha-soleha kita yang telah begitu ketat, ya, pemahaman fikihnya sampai mukanya aja ditutupin tuh, ya. Itu dia dalam memilih teman laki-laki. Kalaupun Islam, ya, ini kalaupun Islam loh ya, bukan kafir, ya. Dia tetap memilih, artinya bukan Islam yang sekedar KTP gitu loh ya.
Yang Islam yang memang menurut strata yang dia bikin, ya, requirement atau persyaratan, itu Islam yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sholatnya terjaga, puasanya terjaga, dan dari tampilannya dia sudah bisa dilihat, oh itu Islam. Kalau tampilan seperti gue ini kan nggak bisa, apa Islam apa enggak gitu. Ya. Lah kalau dalam sinetron itu seorang perempuan muslimah dengan pemahaman fikih yang ketat, ya bisa dikatakan pacaran dengan laki-laki kafir. Itu ndak natural, terlalu mengada-ada, nggak tahu itu sutradaranya siapa kok. Geblek amat gitu. Bikin tuh yang natural gitu loh ya. Karena ndak mungkin soleha seperti itu mau berdekatan dengan laki-laki yang kafir. Dengan laki-laki yang Islam juga dia itu masih men-screen, masih dipilih. Harus yang benar-benar Islam menurut dia, bukan hanya sekedar KTP Islam gitu. Jadi tidak natural. Oke. Jadi kita itu sedang memasuki era Ghazwul Fikr, perang pemikiran yang sekarang lagi marak tentang perkawinan beda agama. Dan dalam rubrik Mampir Ngombe kali ini aku tidak akan membicarakannya secara detail, karena kalau membicarakannya secara detail itu nanti menjadi kajian menu utama, karena kita harus melihat argumentasi dalilnya itu di mana, Qur'aninya gimana, hadisnya gimana. Ya. Itu jelimet, dan itu sebetulnya pekerjaan para fuqaha gitu. Ya. Terus ada lagi salah satu video itu substansinya bagus ya, dan aku setuju, tapi argumentasinya kacau, salah. Seperti kemarin di kajian menu utama kita telah meluruskan pemahaman dari seseorang yang sangat ganteng sekali ya, dan alhamdulillah kita punya generasi Islam seperti dia, yaitu Kang Mas Ustadz Aha ya. Yang aku bilang juga begitu kan, substansi yang dia katakan bahwa ketaatan kita terhadap pemimpin itu bukan ketaatan yang tanpa syarat. Itu benar, aku setuju, cuman argumentasi yang dia pakai itu salah. Dan kemarin sudah kita benarkan ya, dengan mengutip dalil-dalil yang Qur'ani, ditambah lagi beberapa hadis gitu. Tapi substansinya aku setuju gitu. Karena kalau dalil atau argumentasi yang dia pakai dibawa ke meja akademik itu patah itu. Maka tugas aku khususnya sebagai saudara Islam mengingatkan dia. Dan tolong kalau ada yang tahu, kenal, sampaikan video itu ke dia supaya dia bisa punya pembanding gitu ya. Begitu juga video tentang kawin beda agama, itu ada seorang muslimah, substansinya aku setuju, dia menolak ya, cuman argumentasi dalilnya itu kacau karena dia menukil surat Al-Muntahana ya, surat ke-60 ayatnya 10. Bukakan Le Al-Muntahana ayat, di sini. Di sini. Coba kalian juga buka iya betul, Al-Muntahana ayat 60 ya. Surat yang ke-60 ayatnya yang ke-10. Ya. Itu kerangka berpikirnya sudah benar, aku setuju. Cuman dalil yang dia gunakan itu bermasalah, tidak tepat. Kalau ini bukan salah, tetapi tidak tepat. Ya, harus hati-hati. Begitulah rincinya Islam ketika dia mengatur hukum-hukum. Dalam Islam itu ada orang-orang beriman, ada orang-orang kafir, pagan itu, ya. Nanti ada musyrik, nanti ada lagi ahli kitab. Hati-hati, ya. Yang ada di surat Al-Muntahana, surat 60 itu laki-laki, begitu juga yang perempuan, itu tidak boleh menikah dengan orang kafir. Itu kafir, ya. Lihat diksinya itu di original teksnya itu kafir.
Ya, itu tidak boleh. Sementara nanti ini beda lagi. Bagaimana kalau menikahnya itu dengan ahli kitab? Nanti ada yang berpendapat, oh boleh kalau yang laki yang Islam, yang ceweknya yang ahli kitab. Ada yang berpendapat begitu. Itu nggak selesai sampai di situ, berkembang lagi. Apakah di zaman Kiwari, kata saudara kita dari Pasundan sana, apakah di zaman ini, apakah di zaman Android ini masih ada sosok yang bisa dianggap sebagai ahli kitab? Itu ruwet lagi nanti masalahnya. Karena Al-Quran itu membedakan, makanya kita itu boleh memakan makanan yang disembelih oleh ahli kitab. Boleh, ahli kitab pun boleh makan makanan kita. Karena ini dalam satu garis Abrahamic faith, anak-anak Abraham. Ini kalau ke sana ruwet lagi nih. Makanya kalian kalau ikuti kajianku itu yang runut supaya ngerti. Jadi aku tidak perlu lagi menjelaskan apa itu abrogasi. Ya. Oke, aku ulangi lagi, beda-beda bagaimana kita memperlakukan atau kita bersikap terhadap musyrik, terhadap kafir, nanti terhadap munafik, terhadap ahli kitab, itu beda-beda, ya. Nah, yang dinukil oleh muslimah kita ketika dia menentang perkawinan beda agama itu bukannya salah tapi kurang tepat karena dia mengambil surat Al-Mumtahanah, ya, surat 60 nomor ayat yang ke-10, ya. Di situ itu tertulis kafir. Nah, sekarang kalau perempuannya ahli kitab, gimana? Kan ribet lagi. Ya, ribet lagi gitu. Dan semua orang sekarang bebas bicara, ya, mulai yang awam, mulai yang dianggap tokoh, ya, atau yang ditokohkan gitu, ya. Ada lagi satu kisah tentang, nanti ini kisah aku lawan kisah, ya. Kisah aku lawan kisah. Sekarang kan lagi itu sebetulnya ya lagu lama juga. Ada sosok yang kita tahu lagu-lagunya kemana, ya. Dia bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah menikahkan putrinya, yaitu Mbak Zainab, dengan sosok yang musyrik, yang pagan, dia bilang begitu. Ya, masalahnya kan kita itu tahunya itu siapa itu? Siapa putri Rasulullah? Siapa le? Siapa? Putri Rasulullah siapa? Kamu harus ngaji. Putri Rasulullah enggak. Fatimah, udah nggak usah duduk, kamu ngaji. Gitu aja nggak tahu untuk apa bapak pinterin kamu. Main game aja untuk apa dipamerin. Otak itu harus cerdas gitu loh, ya. Sorry, aku kalau lagi error begitu. Aku tahu tapi sulit mau ngomong. Masalahnya yang populer di kita itu Fatimah Az-Zahra. Zainab itu juga putri Rasulullah tapi kan kalah populer. Kalah populer. Jadi ada sebuah kisah bahwa Mbak Zainab itu menikah dengan kafir pagan. Abul As bin Arabi itu kafir pagan. Itu dijadikan argumentasi dengan mereka yang pro bahwa perkawinan beda agama itu boleh. Nabi pun melakukan. Tapi itu kan cerita. Cerita itu terjadi di mana kita tidak hidup dalam ruang dan waktu itu terjadi. Ya, kita kan boleh bertanya seberapa benar cerita itu, atau ada apa sebetulnya di balik cerita itu, behind screen-nya itu gimana? Kita lihat bahwa Islam pada saat itu belum kokoh, dia masih mengalami transisi, masih belum mencapai titik akhir kesempurnaan didakwakan secara total semuanya. Islam secara permainan di lapangan masih harus bertarung menghadapi ahli kita yang terdiri dari Yahudi Nasrani. Masih menghadapi pagan-pagan itu, munafik-munafik itu.
Itu juga kan behind screen yang harus diperhitungkan. Kalau memang cerita itu benar. Tetapi kan aku boleh dong tanya, sejauh apa cerita itu benar? Gitu loh. Karena apa? Sebentar, aku minum dulu. Bismillah. Cerita itu ya, itu bukan teks suci seperti Al-Quran. Gitu loh, ya. Oke lah, ada cerita seperti itu, oke lah. Aku juga ada cerita. Jadi gini, itu dulu TV swasta masih 2 kalau enggak 3. Ya. Masih 2 atau kalau enggak 3. Kan kemudian terus banyak TV-TV swasta itu ya. Itu stasiun TV itu menggelar perdebatan antara yang setuju poligami dan yang tidak setuju poligami. Itu 3 lawan 3. Ya. Yang tidak setuju poligami itu salah satunya cewek dan dia pada waktu itu sudah doktor. Ya. Itu kan gini, aku kan dulu itu berinteraksi dengan teman-teman Gontor ya. Dulu itu mereka, ini mahasiswa Gontor, kalau ada tolong di cross check ya dan tanya pada senior-seniormu ya. Dulu itu ada program PKU, program kaderisasi ulama gitu. Nah, mereka di program, mereka terjun lapangan dan aku sering hadir di acara itu dan kita mendiskusikan itu. Maka salah satu tokoh yang menolak poligami itu digelari namanya itu sebenarnya itu Doktor Mulia. Tapi dengan kreativitas teman-teman kita dari Gontor pada waktu setengah guyon namanya diganti Goiru Doktor Goiru Mulia. Jadi ditambahi Goiru. Ini yang nggak ngerti lisanul Arabian bengong aja dia. Tapi kalau yang ngerti dia akan tertawa. Apa itu Goiru? Jadi tidak lagi mulia tapi Goiru mulia. Ya. Jadi dua pemikiran ini bertarung dalam diskusi itu. Ya. Satu setuju poligami, yang satu pihak tidak setuju poligami. Aku pada waktu nonton. Yang tidak setuju poligami itu mengeluarkan hadis. Yang aku keselnya, yang setuju poligami ini gebleknya minta ampun. Nggak bisa menjawab. Ya, aku kadang-kadang heran. Orang sudah terkenal, sudah dipanggil ustadz, sudah gini itu, ya diimbangi sama ilmunya, jangan gelar-gelarnya doang. Kalau soal casing itu ya terserah lah. Mau casing pakai apa, orang sorban juga beli 500.000 nggak sampai. Sudah dapet kan. Baju koko juga kan nggak sampai 500.000 juga. Taruhlah 1 juta sudah bisa pakai yang serem-serem seperti dilihat ustadz gitu. Ya nggak masalah kalau mau gitu. Tapi yang aku bilang otaknya diisi, jangan casingnya doang gitu loh. Sehingga kalau kita masuk dalam perdebatan pemikiran itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Pada saat itu tuntas, nggak bisa diselesaikan karena mereka yang tidak setuju dengan poligami mengeluarkan sebuah hadis. Aku hadisnya secara tekstual lupa, tapi substansinya aku ngerti. Jadi begini loh cerita hadis itu. Sahabat Sayyidina Ali ingin berpoligami. Gitu loh ceritanya. Kan istri pertamanya kan putri Kanjeng Nabi ya, Fatimah tadi. Ya. Nah ketika sahabat Ali itu mau berpoligami, Kanjeng Nabi tidak mengizinkan. Gitu loh, ceritanya begitu. Bahkan ada sebuah syair yang asik kalau aku bilang, bahagianya adalah bahagiaku, dukanya adalah dukaku. Ya sama kan, aku sama Graito sama Ranti anakku kan gitu kan. Bahagianya anak itu bahagianya orang tua, dukanya anak, dukanya orang tua. Kamu cari nanti hadisnya itu panjang. Ya itu digunakan bahwa sebetulnya poligami itu tidak recommended dalam Islam. Gitu loh. Yang aku sesalkan, aku itu sempat tercengang loh. Loh ada ya hadis itu. Aku sempat tercengang. Apalagi ini
Narasumber dari Islam yang setuju poligami bengong doang, nggak bisa apa-ngapain kena hadis itu. Ya. Enggak lama kemudian setelah beberapa bulan itulah Allah tuh selalu, makanya aku bilang kalau kamu punya ilmu ajarkan kepada yang lain, nanti Allah memberimu ilmu yang baru. Dan kalau kamu punya ilmu tidak kamu ajarkan kepada yang lain, berarti kamu belum bayar zakatnya, berarti you berhutang gitu loh. Nggak lama kemudian aku dikirimi buku tentang poligami, dan buku itu memuat hadis itu secara lengkap. Jadi di hadis itu tidak dipotong seperti teman-teman yang tidak setuju poligami tadi. Hadis itu utuh menjelaskan kenapa Kanjeng Nabi tidak merestui putrinya dipoligami, kalau bahasa Jawa diwayuh oleh Ali. Kenapa? Di situ ada alasannya. Yang itu tidak disertakan ketika debat di TV itu dipotong, dan itu tadi. Ya. Narasumber dari Islam yang setuju itu bengong, nggak bisa jawab. Ya karena referensinya nggak ada mungkin gitu. Heran aku. Aku sendiri sempat bengong. Tapi akhirnya setelah beberapa lama dapat jawaban. Ternyata hadis itu dipotong. Karena di bawah hadis itu ada penjelasan, kurang lebih substansinya begini. Kanjeng Nabi tidak setuju bahwa sahabat Ali itu berpoligami begini. Bagaimana mungkin dua wanita dalam satu kekuasaan laki-laki? Yang satu putrinya kekasih Allah, yang satu putrinya musuh Allah. Itu sebab, itu sebenarnya yang membuat Kanjeng Nabi tidak mengizinkan Ali berpoligami. Jadi bukan poligaminya yang ditentang oleh Nabi. Orang Nabi sendiri poligami kok. Masa anaknya nggak boleh dipoligami? Ya nggak konsekuen kalau gitu. Ya, jadi yang menyebabkan Kanjeng Nabi tidak kasih restu itu dipotong hadisnya. Bahwa sebenarnya bagaimana mungkin dalam satu kekuasaan laki-laki, satu anaknya kekasih Allah, satu anaknya musuh Allah. Karena yang mau dinikah itu, aku lupa namanya siapa, dan itu bapaknya itu memang kafir fundamentalis gitu loh. Jadi bukan hanya Islam fundamentalis ya, kafir fundamentalis juga ada. Ingat, kafir hakon itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekinian, kafir fundamentalis. Makanya kamu harus bangga kalau dibilang kamu Islam fundamentalis. Iya, kamu kafir fundamentalis toh, gitu. Jadi jangan mereka aja memframing kita, kita juga bisa framing mereka. Ya. Dari situ kita sudah lihat peristiwa itu untuk menjadi komparasi pembanding yang Zainab tadi yang dinikah oleh kafir pagan tadi, ya. Artinya kan dua sumber cerita yang itu bertentangan. Terus mana yang benar? Gitu loh. Ya, mana yang benar? Maka kalau aku sudahlah kembalikan saja ke Al-Qur'an bagaimana, ke hadis gimana. Meskipun hadis nanti kita kritisi. Ya. Nah, dalam hadis saja kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Cari perempuan mau dijadikan mantu, mau dijadikan istri itu kalau dalam kultur Jawa ada 3B. Bibit, bebet, bobot. Itu harus diperhatikan, nggak sembarang perempuan terus diambil jadi mantu. Memangnya kamu mau punya mantu nggak beres? Bukan perempuan sembarang terus jadi istri, karena dia nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Gitu loh. Jadi mamaknya. Pendidikan itu dimulai dari mamaknya, bukan dari bapaknya. Masa kamu sembarangan perempuan mau kamu jadikan istrimu? Ya. Jadi di situ. Kalau kita tarik ke hadis ada beberapa syarat, tapi Kanjeng Nabi memesankan syarat yang paling utama itu agamanya. Coba. Artinya agamanya apa? Cuman kan sekarang kadang-kadang repot. Anaknya disambangi sama laki-laki yang dia lihat, wah ini karyawan BUMN nih gajinya berapa juta per bulan. Langsung aja kalau dilamar anak perempuannya dikasihin gitu. Itu kan sudah rusak akidahnya. Dia nggak tanya, ini
laki-laki yang deketin putri gue ini agamanya gimana, sholatnya gimana, terjaga enggak, ngerti Islam enggak, itu enggak kepikirkan. Pokoknya kalau sudah karyawan BUMN langsung aja digaglak. Itu kan otak-otak materialis itu. Enggak pernah ditanya agamanya apa. Lah Kanjeng Nabi itu mensyaratkan kepada kita, itu ada beberapa syarat, 4 atau 3. Yang utama itu agamanya lihat dulu. Gitu loh. Udah berapa lama? Jadi dari cerita-cerita ini kan kita kan santai aja ya, tidak menukil secara detail hadis atau Al-Quran. Tetapi setidaknya kerangka berpikirnya kalian sudah dapat lah ya. Itu semua mengatakan bahwa agama itu menjadi perhitungan dalam pernikahan kita. Itu menjadi dasar utama untuk diperhitungkan sebelum yang lain. Gitu ya. Sebelum yang lain. Jadi kembali lagi, kalau cari istri hati-hati, kalau cari suami hati-hati, kalau cari mantu hati-hati. Nabi kita sudah mewanti-wanti, lihat dulu agamanya. Nah, sekarang kita telah dihajar ini dengan pemikiran-pemikiran, entah itu lewat sinetron seperti aku bilang tadi, entah itu lewat pernyataan, entah itu lewat informasi-informasi lain. Seolah-olah dalam Islam kawin beda agama itu boleh gitu loh. Kan ini menjadi bahaya kalau ini diterima sebagai kebenaran. Dan aku bilang tadi, masalah ini masalah fikih, ini harus para orang-orang yang berkompeten, fuqaha itu harus menyelesaikannya ini. Karena nanti ada, seperti aku bilang tadi, ada kafir, ada ahli kitab, itu beda-beda lagi. Ya. Namun demikian, sebagai penutup dari mampir ngombe kali ini, ya meskipun santai kita bicarakan, tapi setidaknya bisa menjadi bekal untuk kita semua, bagaimana supaya akidah kita dan anak cucu kita kelak tetap terjaga, ya. Memangnya lu mau punya anak kafir? Memangnya lu mau punya cucu kafir? Gampangnya gitu aja loh. Jadi otak lu itu lu tanya, ya, lu gerakkan otak lu untuk tanya sama hati lu. Lu mau punya anak kafir? Lu mau punya cucu kafir? Cucu-cucu lu itu nggak masuk ke masjid, masuknya ke sonono. Lu mau? Lu mau anak-anak lu tiap hari jaga sholat 5 waktu, tapi anak-anak lu nggak ke masjid masuknya, tapi ke sonono. Lu mau? Otak lu berarti nggak beres kalau lu mau. Ya, kalau ngaji sama gue bla-blaan aja, nggak usah basa-basi, nggak ada basa-basi. You mau gini, nggak mau tinggalkan. Gitu aja. Kalau apa yang gue omongin cocok dengan Al-Quran dan hadis, lu ambil. Kalau nggak, lu tinggalkan. Di sini nggak ada rayu-merayu seperti anak kecil aja, nggak ada. Di sini aku ingin kalian semua mengaji secara dewasa. Bukan dewasa umur, dewasa kerangka berpikir. Mari kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu aja. Soal penampilan-penampilan nggak usah diurus, orang penampilan aja kok. Itu kan casing. Tapi kalau mau bercasing yang bagus ya terserah. Itu pilihan kamu aja. Oke, sebagai penutup, aku katakan ya bahwa dalam syariat Islam itu ya, kawin itu harus beda. Tapi apanya yang beda? Kelaminnya. Jadi kelamin laki harus kawin dengan kelamin perempuan. Kelamin perempuan harus kawin dengan kelamin laki-laki. Itu yang namanya dalam syariat Islam, kawin itu boleh. Bukan lagi boleh, tapi harus. Beda kelamin, tapi Islam tidak pernah membolehkan kawin beda agama. Camkan itu dan sharekan link video ini sebagai menjadi pencerahan bagi sesamanya, sehingga kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang sekarang gencar diserang dalam Ghusul Fikr tentang kawin beda agama, seolah-olah itu menjadi sah. Ya, itu pesan dari aku dan aku tutup. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, yang sehat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Dan kembali tidak lupa-lupanya, tidak bosan-bosannya aku mengucapkan terima kasih kepada semuanya saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawat baik lewat infak dakwah
ya, bagi yang mampu, baik yang lewat anti skip, anti download dan ikut men-share. Bagi yang tidak mampu secara ekonomis, tidak masalah, berjuanglah kalian menurut apa yang kalian mampu. Matur nuwun nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Akhir pekan telah kita masuki, selamat berakhir pekan, semoga selalu dalam barokah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Alhamdulillahirabbil alamin.